Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my class. Welcome back to my class, of course in English class with me, Mrs. Risa. Yep, class. How are you today? How are you doing? I hope you are great, good, in everywhere you are. Masih dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, tetap fokus. Mudah-mudahan masih enjoy dengan belajar dengan Ustazah ya. Well, last meeting, do you remember apa yang kita pelajari? Ya, tentang pronoun. But before that, please prepare yourself, prepare your equipment, your book, your pen, your dictionary of course. Karena kita belajar bahasa asing, maka kita perlu dengan kamus. Ketika ada yang tidak diketahui artinya, kita bisa buka kamus. Well, sedikit mengulas pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang pronoun. Ada apa aja di pronoun? Pronoun itu ada pronoun subject, ada pronoun object, and pronoun possessive yang harus kita pelajari di kelas 7 ini. Last meeting kita belajar tentang pronoun subject dan pronoun object ya, dan sekarang insyaallah kita akan belajar tentang possessive. Pronoun subject dan pronoun object. Ya. Do you remember ada apa aja di pronoun subject and pronoun object? Ya. Di pronoun subject itu ada I, you, they, we, she, he, it. Atau lebih bisa kita singkat Ayu Dewi, she, it. Ayu Dewi, she, it. Ya. Pronoun object ada me, you, them, us, her, him, it. Me, you, them, us, her, him, it. Ya. Diingat lagi seperti apa pronoun subject, posisinya sebagai subjek, dan pronoun object posisinya sebagai objek. Well class, now we will going to learn about possessive. Possessive itu yang akan kita pelajari ada dua. Ada possessive adjective and possessive pronoun. Apa itu possessive? Possessive itu adalah kepunyaan atau kepemilikan. Jadi ini punya siapa? Ini punya saya. Itu punya kamu. Mobil saya, kakak saya, ibu kamu. Nah, seperti itu ya. Next, let's check it out. Possessive adjective itu menunjukkan kepemilikan terhadap suatu noun. Terus berdampingan dengan noun. Maksudnya seperti apa? Nanti kita lihat berikutnya ya. Possessive pronoun, kata ganti orang yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Tidak berdampingan dengan noun. Keduanya sama-sama menunjukkan kepemilikan. Ya. Kepemilikan atau kepunyaan. Namun, perbedaannya kalau possessive adjective harus berdampingan dengan noun atau yang dipunyainya. Ingat kata benda. Noun itu kata benda. Bukan hanya benda. Kemarin sudah kita bahas ya. Nah, kalau possessive pronoun itu tidak berdampingan dengan noun. Dia bisa berdiri sendiri. Next,
Possessive adjective, ada apa aja di sini? Ingat tadi, possessive adjective itu harus berdampingan dengan noun atau yang dimilikinya. Possessive adjective ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus didampingi oleh noun. Di sini first table itu adalah macam-macam possessive adjective-nya. Ada apa saja? The my, your, their, our, her, his, its. Di sini Ustazah kasih noun-nya. Ini biar kalian paham maksudnya berdampingan itu seperti apa. Ya. Di sini Ustazah kasih contoh, noun-nya itu adalah pen. My pen, your pen, their pen, our pen, her pen, his pen, its pen. Ya. Ini berdampingan. Yang namanya berdampingan berarti tidak ada penghalang ya. Gitu. Jadi nggak bisa my itu berdiri sendiri di kalimat tersebut, harus ada noun-nya. Alright, let's read. Listen carefully and repeat after me. My pen, your pen, their pen, our pen, her pen, his pen, its pen. Sorry. Well, itu ya Kak untuk possessive adjective. Kalian tinggal hafalkan apa saja possessive adjective tersebut. My berarti untuk kepemilikan saya, your untuk milik kamu, their milik mereka, our milik kita atau kami, her milik dia untuk dia perempuan, his untuk dia laki-laki, its untuk selain orang, ya, so animal or etc. Next table itu adalah example, ya, contoh kalimatnya. That is my dictionary. Your umbrella is expensive. Their hospital is good. Our jobs are fun. Her brother is a pilot. His hair is curly. Its tail is long. Yang digaris bawahi itu berarti itu noun-nya ya Kak, yang ditandai merah itu berarti possessive adjective-nya. Untuk translate-nya, you can see in the next table. Kalian bisa lihat translate-nya atau artinya di table berikutnya. And next, this is possessive pronoun. Possessive pronoun itu bisa berdiri sendiri tanpa didampingi oleh noun. Jadi kepunyaan atau kepemilikannya itu tidak disebutkan, tidak berdampingan. Bisa jadi possessive pronoun itu disebutkan barang yang kita maksud atau kepemilikan yang kita maksud, noun yang kita maksud itu bisa jadi dekat dengan kita ketika kita bicara, mungkin dipegang atau ditunjuk. Misalnya, it's mine. Ini milik saya, ini punya saya. Nah, punya saya maksudnya apanya? Apa yang punya saya? Itu kan gak disebutkan kalau misalnya kita sekilas hanya mendengarkan kalimatnya saja. Tapi karena ini possessive pronoun, it's mine, itu berarti barang yang dimaksud itu di dekat dengan kita gitu. Paham ya maksud Ustazah? Ya. Apa saja possessive pronoun itu? Mine, milik saya. Ada yours, milik kamu. Ada theirs, milik mereka atau punya mereka. Ours,
milik kita, hers, milik dia perempuan, and his, milik dia laki-laki. Dari possessive pronoun itu tidak ada its ya. Kenapa Ustazah? Ya dari sananya seperti itu. Ya. Untuk its itu tidak ada. Tidak digunakan. Kalaupun misalnya ada digunakan ya tetap its. Alright. Intinya kalau di possessive adjective itu tidak ada ss-nya. Kalau di possessive pronoun ada ss-nya. Your di possessive adjective, kalau di sini ada yours. Their, theirs. Ya. Ingat kalau yang ada ss-nya itu adalah berarti di possessive pronoun yang bisa berdiri sendiri tanpa didampingi oleh noun-nya atau kepemilikannya. So now, student, listen carefully and repeat after me. Mine, yours, yours, theirs, theirs, ours, ours, hers, hers, his, his. Well, next table is example for possessive pronoun of sentences. The dictionary is mine. The expensive umbrella is yours. The hospital is theirs. The blue books are ours. The car is hers. The gray hair is his. Translate-nya kalian bisa sambil baca sendiri. Right? Next, ada kepunyaan yang tidak menggunakan pronoun, ya Kak. Jadi subjeknya itu disebutkan. Ini punya Dinda misalnya. Dasi Dinda, baju Dinda, ya, seperti itu. Atau enggak, ekor kucing, bulu bebek. Bebek berbulu enggak Kak? Yes, whatever ya. Nah, di sini contohnya, Kak, maaf, possessive untuk kepunyaan kalau subjeknya disebutkan, yaitu berarti kita tinggal menambahkan apostrof s. Apostrof itu tanda petik 1 ya di atas, plus s sebelum noun-nya, sebelum yang dimilikinya, kecuali yang berakhiran s subjeknya, maka ditambahkan hanya apostrof saja, s-nya nggak usah. Jadi s-nya nggak usah double, takut kedinginan Kak kalau s-nya double ya. Yes. Alright, contohnya, Dasi punya Tania. Kalau di bahasa Inggris kan menjadi Tania's tie. Ibunya Herdi. In English is Herdi's mother. Tas punya Laras. Laras bake. Ya, dibalik ya. Jadi subjek dulu, ingat. Subjek dulu. Dilihat number 1 and number 2 itu karena subjeknya itu bukan akhiran s, so kalian bisa tambahkan apostrophe plus s sebelum yang dimiliki, sebelum noun-nya. Sedangkan nomor 3 karena Laras subjeknya itu akhirannya huruf s, maka kita hanya menambahkan apostrophe saja sebelum noun. Ya. Laras apostrophe bake. Tas punya Laras.
Alright class, that's all about possessive. Nah, di sini Ustazah gabungkan, kalian harus tahu juga pengelompokannya mana sebagai pronoun subject, pronoun object, possessive adjective, and possessive pronoun. Dan pengelompokannya mana untuk saya, kamu, mereka, and etc. So, you have to remember it. You have to memorize in your mind. Kalian hafalkan. Selain pahami, kalian hafalkan juga. Ya, pahami penggunaannya seperti apa dan hafalkan pengelompokannya, kata-katanya. Untuk menghafalkan, kalian bisa enjoy dengan style kalian. Mungkin bisa digunakan untuk kalian bernyanyi, dibuat lagu, atau dihafalkan biasa aja, it's okay. Ya. Alright. Ini ada apa aja pengelompokannya? I, me, my, mine, you, your, yours, they, them, their, theirs, we, us, our, ours, she, her, hers, he, him, his, it, its. I, me, my, mine, you, your, yours, they, them, their, theirs, we, us, our, she, her, hers, he, him, his, it, its. Ya, dihafalkan. That's about material for today. And this is for assignment. Tugas untuk sekarang. Seperti biasa, kalian buat rangkuman atau summary in your book, of course, sesuai dengan style kalian. Kalian enaknya menulisnya seperti apa? It's okay. Ya. Yang penting lengkap dan bisa mewakili pemahaman kalian. Harus ada catatan, right? And then buat 5 kalimat menggunakan possessive adjective, ya. 5 kalimat dengan menggunakan possessive pronoun. Simple kalimat aja ya kak, simple sentence aja, yang sederhana aja, yang kalian bisa gunakan sehari-hari. Kalian coba, jangan dulu bilang belum bisa Ustazah. Kalau tidak paham, kalau belum paham, kalian bisa menghubungi ustadzahnya. Ya, Banin biasa ke Ustaz Afif, Banat ke Ustazah Risa. Dikirim, difoto dulu, difoto, kemudian dikirim. Kalau misalnya tidak difoto pun boleh melalui pakai Word, ya kak, pakai Word, terus di save, kemudian dikirimkan. Atau misalnya susah di Word-nya, boleh ditulis di kertas, kemudian difotokan. Kalau ada link yang tercantum, maka lewat link. Kalau memang tidak ada link, lewat WhatsApp. Alright, that's all for today. Don't forget, kerjakan tugasnya. Tapi pahami dulu materinya. Pahami materinya. Jangan dulu mengerjakan tugas sebelum memahami materinya. Saya tunggu ya. Paling telat hari Rabu jam 6 itu untuk telat pengumpulan tugas ya. Sudah kasih waktu. Paling telat pengumpulan tugas itu jam 6 sore. Jam 18.00 itu batas akhir pengumpulan tugas. Okay? That's all for today. Struggle that you do today is the single way to build a better future. So guys, thank you for today. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck and see you tomorrow.
See you next time and bye bye.